Oke Sobat MRCpedia, kita akan kembali menyambung review film The Great Battle untuk part 2 nya ya, dimana prajurit Paso bersama pasukan berkudanya memutuskan untuk mendaki daerah Kaisar Li untuk mencari celah informasi dari bukit tersebut. Namun dia diketahui oleh prajurit Kaisar Li dan tewas terbunuh. Hal ini membuat Mancun dan lainnya merasa terpukul, terutama Baeha, adik dari Mancun yang merupakan kekasih Bajadi. Mancun mencari tahu siapa yang telah menjadi mata-mata di antara mereka yang telah membocorkan misi rahasia penyerangan. Mereka akhirnya mendapati itu Shimi yang kemudian dibunuh oleh Samol dengan memotong lehernya. Samol meminta kepada Mancun untuk memberinya bantuan kepada Yeon untuk membantu mereka. Sementara Soji pergi, Odai dan timnya memutuskan mengorbankan nyawa mereka menghancurkan bukit Kaisar Li dengan menyusurinya lewat terowongan. Samol menemui Yeon, meyakinkannya bahwa Mancun bukan pengkhianat. Yeon kemudian memutuskan membantu Mancun segera bersama pasukannya menuju Ansi. Jika kemudian tidak segera datang bantuan tentara Goguryeo, pastinya tentara Ansi akan habis juga lantaran ketimpangan jumlah yang sangat besar, yakni 1:40. Namun begitu, sebelum datang bantuan pun, tentara Ansi sudah beberapa kali berhasil memukul mundur pasukan Tang yang dipimpin langsung oleh kaisarnya, yaitu Kaisar Li Shimin. Pada akhirnya, bukit akhirnya runtuh. Baeha tewas dalam medan perang. Mancun memanfaatkan panah legendaris menembak Li yang tertancap di bagian matanya. Pasukan Yeon datang membantu dan akhirnya memukul mundur pasukan Li dan menyerah. Nah, dari kutipan film The Great Battle tadi, setidaknya ada 6 strategi yang menjadi kunci keberhasilan Yang Mancun, yaitu yang pertama, benteng tanah liat. Di zaman itu, yaitu pada tahun 645 Masehi, benteng-benteng pertahanan dibangun dengan menggunakan batu berperekat tanah liat. Nah, komandan Yang Mancun paham betul bahwa komposisi tanah liat yang lebih banyak justru membuat benteng lebih kokoh. Hasilnya, pasukan Li Shimin terbukti gagal merobohkan tembok benteng dengan menggunakan ketapel raksasa yang dibawa pasukannya. Kedua, formasi rapat. Ketika sebagian pasukan Tang berhasil memanjat tembok benteng, pasukan Ansi merapatkan barisan dan mendorong pasukan Tang hingga mereka terjungkal jatuh dari atas benteng. Ketiga, misil. Jangan bayangkan misil balistik seperti di era modern sekarang ya. Senjata yang disebut misil dalam film ini adalah panah tombak yang diikat dengan tambang besar. Kegunaannya, ketika pasukan Tang membawa menara untuk memanjat benteng, maka pasukan Ansi menembak menara-menara tersebut menggunakan misil, kemudian menarik tambangnya hingga semua menara roboh. Keempat, pagar tombak. Gerbang benteng Ansi sempat sekali tembus, tapi rupanya Yang Mancun memang sudah mengantisipasinya dengan sangat baik. Begitu tentara Li Shimin masuk, maka pasukan Ansi segera mengurung mereka menggunakan semacam pagar dengan ujung runcing. Maka jelas remuklah semua pasukan Tang yang dikirim oleh Li Shimin untuk mendobrak gerbang benteng itu. 5. Kantong minyak. Li Shimin sempat mencoba untuk membangun menara-menara pemanjat yang baru dengan bagian dalam diisi tanah. Asumsinya, dengan menggunakan menara yang berat, maka misil Ansi tidak akan dapat merobohkan menara-menara tersebut. Tapi apa? Yang Mancun telah mempersiapkan kantong-kantong minyak. Jadi begitu menara-menara pemanjat mendekat,
pasukan Ansi akan melempar kantong minyak untuk kemudian dibidik oleh Yang Mancun menggunakan panah api. Maka habislah menara-menara pemanjat tersebut di lahap api. Keenam, menggali terowongan untuk merobohkan bukit buatan. Saking gilanya, Li Shimin kemudian membangun sebuah bukit buatan yang tingginya melebihi tinggi benteng Ansi. Dengan demikian, asumsinya pasukan Tang akan lebih mudah menyerang benteng Ansi. Yang Mancun tidak kalah strategi. Dia mengumpulkan para penambang dan menggali terowongan dari dalam benteng menuju bagian bawah bukit. Maka bukit buatan yang dibangun oleh pasukan Tang selama 2 bulan tersebut pun ambruk. Bahkan akhirnya pasukan Ansi dapat mengambil alih bukit tersebut. Li Shimin membabi buta dan bermaksud terus menyerang meski harus menghabiskan seluruh pasukannya. Tentara Ansi sudah terkuras, amunisi pun habis. Jumlah tentara hanya tinggal beberapa orang lagi. Beruntung, Samol berhasil meminta bantuan pasukan dari ibu kota Goguryeo. Pasukan Tang pun mundur meninggalkan Ansi. Nah, itu tadi ulasan tentang film The Great Battle. Terlepas dari beberapa perbedaan kisah dan versi, film The Great Battle adalah film sejarah yang sangat apik dan luar biasa dan layak untuk diacungi jempol. Jika ada masukan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifnya. Salam hangat dari MRCpedia. See you.